Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang moral dan penyimpangan perilaku. Jadi pengertian perilaku menyimpang. Jadi apakah perilaku menyimpang itu? Istilah penyimpangan perilaku sering digunakan pada istilah gangguan emosional atau emotional disturbance dan ketidakmampuan penyesuaian diri dengan berbagai bentuk variasinya. Jadi perilaku menyimpang yang juga biasanya dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, secara individu maupun pembenaran sebagai bagian daripada makhluk sosial. Jadi ada pula karakteristik gangguan emosional, di antaranya pertama, ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dijelaskan faktor intelektual atau sensori. Dan kedua, kemampuan mengembangkan hubungan interpersonal dengan teman sebaya atau guru-guru di sekolah. Jadi menurut James van der Sande berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah orang. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang dideskripsikan oleh seorang atau beberapa orang kelompok masyarakat yang secara disadari tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Jadi selanjutnya itu ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki 6 ciri, yaitu pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang begitu saja dinilai menyimpang. Suatu perbuatan dikatakan menyimpang jika memang didefinisikan sebagai menyimpang. Perilaku menyimpang bukanlah semata-mata ciri tindakan yang dilakukan orang, melainkan akibat dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terdapat perilaku tersebut. Singkatnya, penilaian menyimpang tidak suatu perilaku yang harus didasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Kedua, penyimpangan bisa diterima atau ditolak. Jadi perilaku menyimpang tidak selalu merupakan hal yang negatif, karena kita biasa lihat ada beberapa penyimpangan yang diterima, bahkan dipuji dan dihormati, seperti misalnya orang jenius yang mengemukakan pendapat baru yang tetapi kadang bertentangan dengan pendapat umum atau pendapat orang banyak. Jadi itu jadi tidak selamanya penyimpangan merupakan hal yang negatif. Ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Pada kebanyakan masyarakat modern, tidak ada seorang pun yang masuk kategori sepenuhnya tidak dapat masuk dalam kategori sepenuhnya penurut atau konformis ataupun sepenuhnya penyimpang. Alasannya orang yang termasuk kedua kategori ini justru akan
justru akan lebih mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Jadi karena oleh sebab itu, pada dasarnya orang normal pun akan selalu pernah melakukan tindakan penyimpangan, tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk setiap orang. Jadi perbedaannya hanya ada frekuensi dan kadar penyimpangan saja. Orang yang tadinya menyimpang mutlak, lambat laun juga harus berkompromi dengan lingkungannya. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Jadi budaya ideal di sini yang dimaksud adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi dalam kenyataan tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut. Antar budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya, peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar. Jadi ciri-ciri selanjutnya, yang kelima, terdapat norma-norma penghindaran dan penyimpangan. Ya, jadi apabila suatu masyarakat terdapat nilai atau norma yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat oleh banyak orang, maka akan muncul yang namanya norma-norma penghindaran. Jadi norma penghindaran ini adalah pola perbuatan yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Jadi norma-norma penghindaran ini merupakan suatu bentuk penyimpangan yang bersifat setengah melembaga. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial tidak selalu menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemelihara stabilitas sosial. Dan di satu pihak masyarakat memerlukan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan. Jadi kita harus mengetahui sampai batas tertentu perilaku apa yang kita harapkan dari orang lain, karena apa yang orang lain inginkan dari kita, serta wujud masyarakat seperti apa yang pantas bagi sosialisasi anggotanya di dalam masyarakat. Di lain pihak, perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kebudayaan dengan perubahan sosial tanpa suatu perilaku menyimpang. Penyesuaian budaya terhadap perubahan kebutuhan dan keadaan akan menjadi sulit. Di poin selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku. Jadi secara garis besarnya faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pertama kondisi biologis dan kondisi psikologis. Jadi kondisi biologis yaitu yang pertama faktor hereditas. Jadi hasil penelitian mengungkapkan bahwa karakteristik anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang bersifat bawaan dari orang tua. Dan kedua, kerusakan otak brain disorder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan perilaku serius, khususnya infantile autism, berhubungan dengan kerusakan otak atau brain disorder.
dan juga hiperaktivitas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya di antara faktor itu adalah karena kerusakan otak. Tidak semua perilaku menyimpang disebabkan oleh kerusakan otak. Bahkan anak yang mengalami gangguan otak belum tentu mengalami perilaku menyimpang. Bagian C, diet atau keadaan nutrisi. Jadi hasil penelitian Lahey dan Cimero pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi tidak hanya menyebabkan terjadinya retardasi fisik dan mental, tetapi juga menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Ya, jadi poin kedua yaitu kondisi psikologis. Ya, jadi kondisi psikologis dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan. Kondisi-kondisi ini dapat bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau faktor yang bersumber dari individu itu sendiri. Karena adanya stres, beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang yang bersumber dari lingkungan keluarga seperti perceraian orang tua, ketidakhadiran orang tua, konflik orang tua, penyimpangan perilaku orang tua, sehingga anaknya ikut meniru karena anaknya ini sudah merasa stres. Karena stres merujuk kepada situasi di mana si orang mengalami kesenjangan atau kebutuhan dan tuntunan lingkungan. Faktor fisiologis, sosial maupun psikologis merupakan sumber stres yang berdampak negatif seperti frustasi, kehilangan sesuatu yang dicintai, yang disebut stressor. Jadi stresor dapat mengakibatkan terjadinya gangguan psikologis atau sirkulasi dan tekanan darah, gangguan perhatian, pemecahan masalah untuk kerja, takut, marah, dan emosi yang berlebihan, serta dampak-dampak yang lainnya. Jadi saya kira itu penjelasan saya mengenai pengertian perilaku menyimpang, ciri-ciri perilaku menyimpang, faktor penyebab penyimpangan perilaku, dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku. Jadi selanjutnya ada contoh perilaku menyimpang dan usaha untuk menanggulangi perilaku menyimpang yang akan dijelaskan oleh Saudara Nur Halik Putra. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan silahkan bertanya. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.